Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya kiranya saudara diberkati oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, bisnis-bisnis yang engkau kelola, diberkati keluargamu, diberkati masa mudamu, diberkati masa depanmu, diberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Biarlah hari-hari hidupmu terus mengalami kebaikan demi kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Kembali lagi dengan saya dalam renungan. Kali ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu ini kita telah menyaksikan bagaimana Piala Dunia yang telah selesai diselenggarakan. Saudara, dalam dunia olahraga khususnya sepak bola, itu ada dua hal yang sangat penting di sana. Yang pertama adalah penonton dan yang kedua adalah pemain. Nah, saudaraku, penonton dan pemain adalah dua peran yang sangat berbeda. Ketika kita hanya menjadi penonton saja, kelihatannya segala sesuatunya mudah, sehingga mudah sekali bagi kita untuk menyalahkan para pemain, bahkan menghujat dan mengutuk para pemain. Tetapi ketika kita sendiri yang turun lapangan menjadi pemain, barulah kita mengetahui bahwa untuk menjadi pemenang dalam satu pertandingan itu tidaklah mudah. Pertandingan itu sukar dan sangat berat untuk dilakukan. Ketika kita sendiri yang turun lapangan menjadi pemain, barulah kita sadar bahwa masih banyak hal yang memerlukan latihan yang tidak mengenal lelah agar kita menjadi seorang pemain yang terbaik dan kemudian menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk menjadi pemenang dalam satu pertandingan, ya tentu tidaklah mudah. Seorang pemain harus betul-betul mempersiapkan diri, mempersiapkan mentalnya, ya, mempersiapkan perilakunya, mempersiapkan fisiknya, lalu kemudian mempersiapkan diri untuk berlatih sebaik mungkin, cara menendang, cara mengoper bola, dan lain sebagainya. Itu diperlukan latihan, dan waktu yang diperlukan itu tidaklah sehari, 2 hari, seminggu. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadi seorang yang profesional tentunya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti firman Tuhan sampaikan tadi, bahwa kehidupan orang percaya bukan hanya menjadi penonton dan pendengar saja, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar menjadi seorang penonton, tetapi mampu mempraktikkan firman itu di dalam seluruh perjalanan kehidupannya, sehingga semua orang bisa melihat bagaimana perbedaan antara orang yang hidup dalam firman, orang yang betul-betul menjadikan firman itu sebagai
gaya hidup di dalam kehidupan sehari-harinya. Saya yakin bahwa ketika hal itu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka akan ada banyak orang bisa melihat, merasakan, menikmati dampak daripada kehidupan kita yang kemudian menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang disebut pelaku firman? Yang pertama adalah seorang yang cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Itu katakan di dalam ayatnya Yakobus 1 ayat 19-20. Namun sayangnya saudara, kecenderungan kita seringkali justru lambat mendengar tetapi cepat berkata-kata, cepat marah, cepat emosi, cepat melihat kesalahan orang lain. Saudaraku, seseorang yang menjadi pelaku firman adalah seseorang yang mau belajar mengendalikan perkataannya, perilakunya, dan selalu peka terhadap suara Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu betul-betul satu kebenaran yang kemudian memberkati siapapun yang mendengarnya, menguatkan mereka-mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah seorang yang berani membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat. Katakan dalam ayatnya yang ke-21. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang suka dengan firman Tuhan, senang mendengar firman Tuhan, senang beribadah. Tetapi yang jadi persoalan adalah seringkali hanya mendengarkan firman, tetapi tidak membuang hal-hal yang salah. Menjadi seorang pelaku firman bukan saja mau menerima nasihat, melainkan juga bertindak mengerjakan apa yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga adalah seseorang yang meneliti dirinya sendiri. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Artinya saudara, ketika mendengar firman, kita jadikan firman itu sebagai cerminan untuk meneliti apa yang masih kurang dalam hidup kita dan apa yang masih perlu harus kita perbaiki. Persoalannya adalah seringkali kita hanya melihat kesalahan orang, mendikte dan menghakimi orang lain. Saudaraku, inilah waktunya untuk kita meneliti diri sendiri. Sehingga ketika kita menyampaikan firman itu kepada saudara kita, dalam komunitas, dalam keluarga, firman itu menjadi hidup. Oleh karena apa? Oleh karena kita pribadi telah menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Nah, sementara orang yang hanya pintar berbicara, hanya bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi tidak hidup di dalam firman itu atau tidak menjadi pelaku firman itu, maka orang-orang demikian pada akhirnya akan menjadi batu sandungan. Nah, kita tidak mau seperti ini, saudara. Biarlah hidup kita jadi berkat. Apa yang kita sampaikan itu betul-betul diterima oleh setiap orang yang mendengarkan dan sungguh-sungguh memberkati setiap mereka. Poin yang terakhir adalah seorang yang mengekang lidahnya. Di ayat yang ke-26, bukan hanya hati kita yang perlu bertobat, bukan hanya pikiran kita yang perlu dikendalikan oleh firman, melainkan juga lidah kita harus betul-betul bertobat, saudara. Kenapa? Karena lidah itu adalah salah satu bagian yang
penting di dalam tubuh manusia. Lidah tidak bertulang, tetapi oleh lidah ini banyak hal yang bisa saja membuat hidup kita tidak sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Maka perlu untuk lidah kita itu juga bertobat, ya. Hendaklah setiap orang percaya bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga harus menjadi pelaku firman. Puji Tuhan, biarlah kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.